Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Ayu bukan wanita ambisius. Ia hanya ingin hidup sederhana bersama suami yang dicintainya, Dimas. Sejak awal pernikahan, Ayu sudah tahu mertuanya tidak menyukainya. Bu Erna, ibu Dimas, menganggap Ayu tak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Alasannya satu, Ayu hanya pegawai Indomaret. Baginya, menantu harus berpendidikan tinggi, bekerja di kantor besar, dan berasal dari keluarga terpandang. Meski sering diremehkan, Ayu tetap berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Ia masak setiap pagi, membungkuskan bekal untuk Dimas, bahkan tetap tersenyum meski dihina mertua di depan keluarga besar. Tapi sebaik apapun Ayu, tidak pernah cukup di mata Bu Erna. Setahun terakhir Dimas mulai berubah. Pulang malam dengan alasan kerja lembur, lebih sering memandangi layar ponsel ketimbang wajah istrinya. Ayu sempat curiga, namun setiap kali ia bertanya, Dimas hanya menjawab dengan dingin. "Jangan lebay, Ayu. Aku capek kerja, bukan selingkuh." Tapi kebenaran selalu menemukan jalan. Lewat pesan suara yang tak sengaja terkirim, Ayu mendengar suara lembut wanita lain memanggil suaminya, "Sayang." Hancur. Tapi ia diam. Ia mengawasi. Ia menunggu. Sampai suatu hari, Ayu menemukan undangan pernikahan tersembunyi di lemari Dimas. Nama pengantinnya jelas, Dimas dan Winda. Hari pernikahan, 2 minggu lagi. Lokasi, resort mewah di puncak. Tertulis pula, keluarga besar Bu Erna mengundang. Ayu tidak menangis, kali ini ia tersenyum. Ia tersenyum dingin dan mulai menyusun rencana. Hari itu ia bersumpah, pernikahan Dimas bukan akan jadi hari bahagia, melainkan hari kehancuran yang tak akan pernah terlupakan. Ayu berdiri di depan cermin kamar tidurnya. Wajahnya terlihat tenang, tetapi matanya menyimpan badai. Sudah seminggu sejak ia menemukan undangan pernikahan Dimas. Tak ada amarah yang meledak, tak ada air mata yang membasahi pipi. Semua sudah ia keluarkan malam itu, sendirian, tanpa suara. Kini, ia bukan lagi Ayu yang pasrah. Ia adalah Ayu yang tahu cara membalas. Ia membuka ponselnya. Di layar, foto pernikahan Dimas dan Winda yang dibagikan secara terbatas sudah berhasil ia simpan. Meski Dimas merahasiakannya dari media sosial, Ayu cukup cerdas untuk menelusuri akun-akun saudara jauh keluarga Dimas. Ada satu sepupu yang tak sengaja membagikan foto saat fitting baju pengantin. Itu cukup sebagai bukti. Perselingkuhan ini nyata dan disahkan oleh keluarganya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, ia tahu bahwa Bu Erna adalah dalangnya. Mertuanya itu tak hanya membenci Ayu, tapi aktif mencari pengganti dirinya untuk putranya. Winda, wanita muda yang bekerja sebagai manajer di perusahaan properti, dianggap jauh lebih pantas. Cantik, mapan, dan dari keluarga berada. Ayu, hanya kasir yang berdiri 8 jam sehari di balik meja Indomaret. Hari-hari berikutnya Ayu jalani seperti biasa. Ia masih menyiapkan makan pagi untuk Dimas, mencuci bajunya, bahkan menyetrika kemejanya dengan rapi. Dimas tak tahu bahwa istrinya sudah tahu segalanya. Ia pikir Ayu tetap bodoh, tetap naif. Tapi Ayu sedang menunggu waktu yang tepat. Saat malam tiba dan Dimas pergi entah kemana, Ayu diam-diam menyusun berkas. Ia sudah menyiapkan bukti-bukti perselingkuhan Dimas, bukti transfer uang ke rekening Winda, bukti percakapan mesra mereka, hingga video Dimas keluar dari apartemen Winda pukul 2 pagi. Oh, namun Ayu tidakkah hanya ingin cerai? Dak, itu terlalu sederhana. Ia ingin membuat Dimas dan Bu Erna merasakan kehinaan yang pernah ia telan selama 5 tahun pernikahan. Ia ingin mereka hancur, secara sosial, emosional, dan jika bisa, finansial. Malam itu, Ayu bertemu dengan seseorang di sebuah kafe sepi. Pria itu duduk menunggu dengan jas rapi dan laptop terbuka di hadapannya. Namanya Aldi, teman SMA-nya yang kini bekerja sebagai pengacara handal. Mereka sudah lama tak bertemu, namun Aldi menerima pesan Ayu dengan serius. "Aku butuh bantuannya. Tapi bukan sekadar perceraian," ujar Ayu sambil menyerahkan flash disk. Aldi membuka file yang berisi seluruh bukti perselingkuhan Dimas.
Ini cukup untuk membuat dia tak hanya kehilangan istri, tapi juga reputasi. Dan aku tahu, dia baru saja mendapatkan promosi di kantornya, kata Ayu, suaranya datar. Aldi menatap Ayu dalam-dalam. Ia terdiam sejenak, kemudian tersenyum tipis. Jadi kau ingin dia kehilangan semuanya? Pekerjaan, istri, dan harga diri? Ayu mengangguk. Tepat di hari pernikahannya, Aldi menghela napas. Kau tahu risikonya? Sudah kuhitung semuanya. Aku tidak ingin dia sekadar menyesal. Aku ingin dia mengingat hari itu sebagai hari terburuk dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Ayu mulai bergerak dalam diam. Ia menghubungi sahabatnya yang bekerja sebagai wartawan lokal. Ia menyusun siasat untuk membuat pernikahan diam-diam itu menjadi konsumsi publik, dengan bumbu skandal. Ia juga mulai mengumpulkan catatan transaksi dan kontrak yang menunjukkan bahwa beberapa pembelian properti Dimas atas nama Winda dilakukan memakai dana gabungan pernikahan mereka, yang artinya Ayu punya hak untuk menggugat. Hari terus berjalan, dan Dimas tetap acuh. Ia bahkan mulai berani pulang larut tanpa alasan. Pernah suatu malam, ia bahkan tak pulang sama sekali dan hanya mengirim pesan. Lembur di luar kota. Ayu hanya membalas dengan, hati-hati ya, jangan lupa makan. Senyumnya selalu tulus, tapi bukan dari hati. Senyum itu adalah topeng yang menutupi kemarahan yang membara. Hari pernikahan semakin dekat, dan Ayu sudah siap membuka topengnya. 3 hari menjelang pernikahan Dimas dan Winda, Ayu berdiri di dalam ruang kerja kecilnya, sebuah kamar kosong yang ia ubah menjadi tempat perencanaan. Di hadapannya, papan gabus besar penuh dengan catatan, foto, dan timeline rencana. Semuanya rapi, terstruktur, dan terarah. Ia menatap papan itu dengan mata tajam, lalu meraih sebuah map biru yang bertuliskan, Panggung Pembalasan. Hari itu, Ayu mengirimkan sebuah paket eksklusif ke alamat resort, tempat pernikahan akan dilangsungkan. Di dalamnya, sebuah USB, sepucuk surat, dan selebaran hitam putih bertuliskan, untuk tamu undangan, sebelum mengucap selamat, tonton ini dulu. Isi USB itu adalah kompilasi video Dimas bersama Ayu, rekaman pernikahan sah mereka, dan potongan-potongan obrolan Dimas dengan Winda yang menunjukkan jelas bahwa pernikahan ini dibangun di atas pengkhianatan. Ayu juga menyisipkan video singkat dirinya di akhir klip, mengenakan baju kerja Indomaret, tersenyum manis di depan kamera. Terima kasih telah datang ke pernikahan mereka, tapi izinkan saya mengingatkan, saya masih istri sahnya sampai saat ini, dan kalian sedang menghadiri pernikahan kedua yang ilegal. Selamat menikmati acara skandal tahun ini. Ia mengirimkan salinan video itu juga ke beberapa email redaksi media lokal dan ke akun Instagram komunitas gosip besar di kota. Aldi, sang pengacara, sudah menyiapkan laporan hukum lengkap dengan berkas gugatan perceraian dan tuntutan perdata untuk Dimas. Semua akan diserahkan tepat pada saat ijab kabul diucapkan. Ayu ingin semuanya hancur dalam satu ledakan. Di sisi lain, Dimas masih hidup dalam gelembung kebahagiaannya. Ia bahkan tak menyadari bahwa Ayu sudah mulai menjual beberapa aset rumah secara diam-diam. Mobil atas nama bersama sudah laku dan uangnya masuk ke rekening pribadi Ayu. Ia punya hak penuh sebagai istri sah. Surat kuasa dan akta nikah masih di tangannya. Sementara itu, Bu Erna sibuk mempersiapkan gaun untuk pesta. Akhirnya Dimas bisa menikah dengan wanita yang pantas, ujarnya pada tetangganya. Ia tak tahu bahwa salah satu tetangga yang mendengar itu adalah kenalan Ayu, dan percakapan itu sudah direkam. 2 hari sebelum pernikahan, Ayu menerima pesan dari Dimas. Aku harus keluar kota lagi sebentar. Tugas kantor, jangan ganggu dulu. Ayu tersenyum tipis sambil membalas. Tenang saja, aku tidak akan ganggu. Kau juga jangan kaget kalau aku nanti datang ke acaramu. Kita harus saling memberi kejutan, kan? Dimas tak membalas. Mungkin tak peduli, atau mungkin merasa terlalu yakin bahwa Ayu akan tetap diam selamanya. Hari berikutnya, Ayu datang ke butik langganannya. Ia memesan gaun pesta berwarna merah muda yang elegan. Makeup artis pribadi sudah ia hubungi. Ia ingin tampil menawan, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang sedang naik panggung kemenangan. Sahabat-sahabat Ayu juga akan hadir. Mereka akan merekam semuanya. Aldi sudah menyiapkan drone kecil untuk mengambil gambar dari udara, hanya untuk keperluan dokumentasi pribadi.
katanya sambil tertawa. Malam sebelum pernikahan, Ayu duduk di balkon rumahnya. Angin malam menyentuh rambutnya yang tergerai. Di tangannya, segelas teh hangat dan berkas gugatan. Di hadapannya, bulan purnama menggantung tenang. "Aku tidak jahat, Dimas," gumamnya pelan. "Aku hanya belajar membalas dengan cara yang kau ajarkan, dengan diam, tipu daya, dan kehancuran." Ia memandangi cincinnya, lalu melepasnya perlahan. Ia taruh cincin itu di atas berkas perceraian. "Sampai jumpa besok, suamiku." Di saat yang sama, Dimas tertawa kecil di hotel, memeluk Winda. "3 hari lagi aku resmi bersamamu, sayang. Lupakan Ayu. Dia tidak akan pernah tahu." Dan Bu Erna? Ia sedang menyusun daftar tamu penting. Ia bahkan memesan kue pernikahan 2 tingkat dengan tulisan, "Dimas and Winda, cinta yang sejati." Mereka semua tidak tahu bahwa cinta sejati yang mereka rayakan akan berubah menjadi kanal bencana yang disaksikan banyak orang. Mentari pagi di resort mewah itu menyemburatkan sinar emasnya pada hamparan bunga segar dan tirai-tirai putih yang menjuntai anggun. Musik lembut mengalun di udara, menyambut para tamu undangan yang datang dengan senyum. Anggapan bahwa mereka akan menyaksikan kisah cinta yang manis. Winda berdiri di depan cermin besar di dalam kamar pengantin, memandangi dirinya dalam balutan gaun putih. Di belakangnya, Bu Erna mengikat pita kerudung dengan cermat. "Kamu jauh lebih pantas untuk Dimas dibanding perempuan kampung itu," gumamnya penuh kemenangan. Winda tersenyum, tapi ada sedikit kegelisahan yang disembunyikannya. Ia masih ingat wajah Ayu yang tenang saat ia dan Dimas pertama kali datang diam-diam ke rumah itu. Seakan-akan Ayu tahu sesuatu, tapi memilih diam. Dimas berada di ruangan sebelah, mengenakan setelan jas hitam mahal. Ia terlihat percaya diri, seperti pria yang berhasil mencuri dunia tanpa ada yang tahu. Ia bahkan bersiul kecil. Di sisi lain, Ayu sedang bersiap. Mobil hitamnya meluncur menuju resort dengan keanggunan seorang wanita yang tahu akan memenangi peperangan. Gaun merah marun membalut tubuhnya sempurna. Makeupnya tegas, elegan. Tatapannya tak lagi sendu, matanya kini menyala penuh perhitungan. Ketika mobil Ayu memasuki area resort, beberapa tamu mulai menoleh. Beberapa dari mereka mengenalnya sebagai istri Dimas. Ada yang berbisik pelan, sebagian lagi hanya membisu dengan sorot mata penasaran. Namun Ayu melangkah mantap, mengangkat dagunya tinggi. Tangannya menggenggam kecil sebuah remote kecil, alat pemutar video jarak jauh yang telah dipasang tim Aldi di tengah panggung pernikahan. Tepat di belakang layar LED besar, pukul 10 Seoul, prosesi pernikahan dimulai. Para tamu duduk rapi di kursi berdekorasi putih emas. Musik orkestra mulai dimainkan. Dimas berdiri di altar, menunggu Winda yang berjalan perlahan diiringi oleh ayahnya. Semua tampak sempurna, seperti cerita cinta dalam dongeng. Sampai Ayu berdiri di tengah lorong utama. Langkahnya menggema. Semua mata tertuju padanya. Beberapa undangan bergumam. Beberapa terdiam kaget. Bahkan Winda yang hampir sampai di altar, refleks berhenti. Dimas memucat. Ayu tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum, menekan tombol di tangan kanannya. Layar LED besar yang sebelumnya menampilkan animasi bunga, tiba-tiba berganti tampilan, layar gelap. Kemudian muncullah gambar Ayu dan Dimas saat menikah, sah secara hukum dan agama. Lalu berganti potongan-potongan video. Dimas dan Winda berduaan saat Ayu masih tinggal serumah dengan Dimas. Disusul dengan rekaman obrolan Dimas menyebut Ayu, "Cuman pegawai Indomaret, gak pantas disandingkan dengan masa depan gue." Para tamu mulai gaduh. Beberapa berdiri. Beberapa merekam. Sebagian memandangi Dimas dengan sorot tajam. Lalu tampillah Ayu dalam video dengan senyum menenangkan. "Jika kalian bingung, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Ayu, istri sah Dimas selama 5 tahun terakhir. Hari ini bukan hanya pernikahan Dimas, tapi juga hari gugatan cerai dan tuntutan hukum diajukan. Terima kasih telah hadir dalam pengkhianatan yang tercatat secara publik." Suara tawa sinis pelan terdengar dari beberapa sisi. Dimas melangkah mundur, wajahnya pucat. "Ayu, kamu..." Winda mematung. Air matanya menetes tanpa disadari. Ia menatap Dimas, lalu berbisik lirih. "Kau bilang dia nggak tahu." Tiba-tiba Bu Erna berdiri dari barisan tamu dan berteriak, "Kamu ini perempuan gila. Apa yang kamu lakukan ini memalukan." Ayu menoleh pelan, matanya tajam. "Memalukan?"
Ibu sudah lama memalukan dirinya sendiri ketika membantu anak ibu menikah di belakang istri sahnya. Dan sekarang, masyarakat juga akan tahu siapa sebenarnya yang paling gila dalam cerita ini. Aldi, sang pengacara, maju ke depan dan menyerahkan berkas pada panitia pernikahan dan manajemen resort. Resort ini akan kami laporkan karena menyelenggarakan pernikahan tanpa legalitas sah dari catatan sipil dan KUA, atas permintaan dari seseorang yang masih berstatus suami orang. Ini dokumen buktinya. Suasana berubah kacau. Beberapa undangan keluar. Media lokal yang telah menerima kiriman video dari Ayu mulai memblas berita secara online. Foto pernikahan berubah menjadi skandal nasional kecil. Ayu menatap Dimas dan Winda satu kali terakhir. Aku tidak akan menghalangi kalian untuk bersama. Tapi kali ini, kalian harus menanggung semuanya, tanpa aku. Ia membalikkan tubuh, berjalan menjauh dengan anggun, diiringi tatapan kagum dari beberapa tamu wanita dan sorot kamera. Sementara Dimas terduduk lemas, tangan menutupi wajah. Bu Erna menahan dada, napasnya memburu. Dan Winda, ia hanya bisa menangis. Tak ada pelukan, tak ada janji manis. Hanya kehancuran yang tersisa. Dan Ayu, dengan punggung tegak, melangkah keluar dari dunia yang pernah menginjaknya. Langit siang itu tampak mendung seolah ikut merasakan kekacauan yang baru saja terjadi. Suara para tamu yang masih bergumam, panitia yang sibuk membereskan dekorasi pernikahan yang gagal total, dan suara klik-klik kamera dari wartawan yang tiba di lokasi menjadi latar yang kacau dan memalukan. Dimas terduduk di kursi pelaminan, jas hitamnya kusut, rambutnya berantakan. Ia seperti pria yang baru saja kehilangan seluruh harta bendanya dalam sekejap. Matanya kosong menatap layar yang kini hanya hitam pekat, seolah menggambarkan kehancuran hidupnya. Winda duduk di lantai, gaun putihnya kotor dan kusut, make-upnya luntur oleh air mata dan rasa malu. Ia menatap Dimas dengan penuh benci. Kau bilang dia nggak tahu, Dimas. Kau bilang dia perempuan bodoh. Dimas menoleh, suaranya parau. Aku juga nggak tahu dia bisa sekejam ini. Dia nggak pernah marah, Winda. Selama ini dia cuma diam. Winda berdiri dengan tubuh gemetar, lalu menampar pipi Dimas keras. Dia diam bukan karena bodoh, tapi karena cerdas. Kita yang terlalu yakin bahwa kebaikan itu bisa diinjak-injak. Sementara itu, Bu Erna duduk di bangku paling belakang dengan nafas terengah, tangan menggenggam dada kirinya. Wajahnya pucat. Tak ada lagi wibawa yang biasanya ia pamerkan di depan keluarga dan tetangga. Ia tidak hanya kalah dalam perang melawan menantunya, tapi kini seluruh keluarganya dipermalukan di depan publik. Aku tidak menyangka. Dia berani menghancurkan semuanya seperti ini, gumamnya lemah. Di tempat berbeda, Ayu duduk tenang di balkon sebuah hotel bintang 5. Ia menyesap teh hijau perlahan, mengenakan kemeja sutra putih dan celana panjang hitam. Di sebelahnya duduk Aldi, pria muda berjas abu-abu yang sejak awal membantu Ayu mengatur rencana balas dendam itu dengan rapi. Apa kau yakin ingin mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan perdata sekaligus? Tanya Aldi sambil menyerahkan map coklat. Ayu membuka map itu dan tersenyum tipis. Aku tidak ingin mereka hanya merasa malu. Aku ingin mereka merasakan kehilangan, secara hukum dan finansial. Ia menunjuk surat perjanjian harta gono gini dan akta rumah yang diam-diam telah dipindahkan ke namanya sejak 1 tahun terakhir, saat Dimas meminta untuk membuka bisnis kecil dan menggunakan surat rumah sebagai jaminan. Dimas tidak sadar bahwa aku belajar dari setiap ucapan merendahkannya. Saat dia berkata aku cuman pegawai Indomaret, aku sadar bahwa aku harus punya sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pekerjaan tetap. Maka aku mulai kursus online, belajar saham, dan sekarang, aku bisa membiayai seluruh hidupku tanpa sepeser pun bantuan dari dia. Aldi menatap Ayu dengan kagum. Kau berubah total, Ayu. Dalam waktu 1 tahun, kau membangun pondasi hidup yang kuat tanpa mereka sadari. Ayu menoleh pelan. Balas dendam paling kejam adalah ketika kau terlihat bahagia, sementara mereka jatuh terpuruk karena ulah mereka sendiri. Hari berikutnya, berita tentang pernikahan skandal Dimas tersebar di berbagai media online dan media sosial. Judul-judul seperti, istri sah membongkar pernikahan gelap suaminya di hari H. Pegawai Indomaret ungkap pengkhianatan dan balas dendam elegan. Pengantin wanita pingsan saat fakta istri pertama terungkap.
menguasai trending topik selama 2 hari berturut-turut. Ayu menjadi topik perbincangan publik. Banyak yang mengaguminya, bahkan beberapa brand pakaian dan skincare mulai menghubungi Aldi untuk menawarkan kerjasama sebagai brand ambassador. Ayu tak pernah mencari sorotan, tapi ia tahu, inilah waktunya memulai kehidupan baru. Di sisi lain, Dimas diberhentikan dari pekerjaannya karena skandal tersebut mencoreng reputasi perusahaan tempat ia bekerja. Winda menghilang dari sosial media. Dan Bu Erna? Ia mengalami tekanan darah tinggi dan harus dirawat di rumah, jauh dari cemoohan masyarakat sekitar. 2 minggu kemudian, Ayu berdiri di depan gerbang Indomaret, tempat ia dulu bekerja. Ia memandangi bangunan itu dengan senyum tipis. Lalu ia melangkah masuk, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai investor yang kini membeli saham mayoritas waralaba tersebut melalui perusahaan yang ia bangun dengan nama baru, Ayan Group Co. Mantan manajer Indomaret yang dulu sempat meremehkannya menyambutnya gugup. "Ayu, maaf, maksud saya Ibu Ayu, saya..." Ayu tersenyum ramah. "Tenang saja Pak Rudi, saya datang bukan untuk balas dendam pada masa lalu, tapi saya harap mulai hari ini kita bisa bekerja sama dengan lebih saling menghargai." Ia melangkah masuk ke ruang meeting kecil yang kini telah direnovasi. Dalam hatinya, Ayu tahu ini baru awal dari kehidupan barunya. Dan pada akhirnya, orang yang paling tenang saat disakiti adalah yang paling menakutkan ketika memutuskan untuk membalas. Suasana rumah Bu Erna tak lagi semewah dan seramai biasanya. Lampu-lampu gantung yang dulu berkilau kini redup, tirai-tirai mahal tertutup rapat, dan ruang tamu terasa dingin meski tanpa pendingin ruangan menyala. Di meja makan yang dulu sering diisi gelak tawa dan hinaan terhadap Ayu, kini hanya tersisa suara sendok dan garpu yang bersinggungan pelan. Dimas duduk di ujung meja, wajahnya kuyu, rambutnya dibiarkan berantakan. 1 minggu terakhir, hidupnya seperti film murahan yang terus diputar ulang, tentang pengkhianatan, pembalasan, dan kehancuran. Winda tidak lagi tinggal bersamanya. Setelah kejadian hari itu, wanita itu memilih pulang ke rumah orang tuanya dan memutus komunikasi. Ia merasa dibohongi, tidak hanya oleh Dimas, tapi juga oleh keluarga Dimas yang selama ini bersikap sok suci namun penuh kemunafikan. "Kalau saja kamu lebih cerdas, semua ini nggak akan terjadi." Suara Bu Erna memecah keheningan. Suaranya serak, tubuhnya kurus, dan tangan kirinya masih dibalut karena sempat tersandung saat hari kejadian. Dimas menatap ibunya dengan lelah. "Bu, tolong, jangan salahkan aku saja. Ibu juga ikut menutupi pernikahan itu. Ibu juga yang menyuruh aku segera nikahi Winda, supaya aku bisa lepas dari Ayu. Karena ibu nggak tahan punya menantu rendahan. Apa nggak malu, Dimas? Teman-teman arisan ibu semuanya punya menantu pegawai bank, ASN, atau paling enggak guru. Kamu malah bawa perempuan berseragam Indomaret ke ruang keluarga kita." "Tapi Bu, perempuan berseragam Indomaret itu yang ternyata menyelamatkan hidup kita semua," jawab Dimas lirih. Bu Erna terdiam. Ya, Ayu ternyata bukan sekadar pegawai minimarket. Ia seorang wanita kuat yang kini namanya tercatat sebagai pemilik saham mayoritas di salah satu jaringan retail lokal terbesar. Ayu tak hanya menghancurkan reputasi keluarga mereka, tapi juga menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih berharga dari yang selama ini mereka remehkan. Dimas menunduk, tangannya menggenggam secarik kertas. Surat gugatan cerai dari Ayu. Bukan hanya itu, Ayu juga menuntut hak penuh atas rumah yang dulu mereka tinggali, karena surat tanahnya kini atas nama Ayu sepenuhnya. Ia juga menuntut kompensasi atas pelanggaran pernikahan yang dilakukan Dimas secara diam-diam, dengan bukti video pernikahan dan rekaman percakapan antara Dimas dan ibunya yang dikumpulkan oleh Aldi, orang kepercayaan Ayu. "Aku kehilangan segalanya, Bu." Suara Dimas pecah. Istri, rumah, pekerjaan, reputasinya, semua hilang dalam semalam. Bu Erna berdiri dengan tertatih, menatap putranya. "Ibu juga kehilangan segalanya, Dimas, dan semuanya berawal dari kesalahan kita sendiri. Di tempat berbeda, Ayu menandatangani kontrak kerja sama dengan salah satu perusahaan teknologi lokal. Ruangan kantor barunya berada di lantai 17, sebuah gedung pencakar langit. Dari balik kaca besar, ia bisa melihat seluruh sudut kota, termasuk area kompleks rumah Bu Erna.
Kau yakin gak ingin bertemu mereka satu kali lagi? Tanya Aldi, yang kini menjadi manajer bisnisnya sekaligus tangan kanan setia. Ayu menoleh sebentar, lalu menggeleng. Untuk apa? Penyesalan mereka bukan urusanku. Tugasku hanya menunjukkan bahwa aku tak selemah yang mereka kira. Aldi mengangguk. Kau sudah mengajarkan banyak hal pada banyak orang, Ayu, termasuk aku. Ayu tersenyum tipis. Aku hanya menjalani luka dengan cara yang berbeda. Dulu aku diam bukan karena takut, tapi karena aku sedang mencatat semua yang mereka lakukan. Dan sekarang waktunya halaman baru. Malam harinya, Dimas duduk sendiri di taman belakang rumah ibunya, yang mulai sepi pengunjung. Ia membuka ponselnya, melihat foto-foto lama bersama Ayu. Di salah satu foto, Ayu sedang tersenyum sambil membawa bekal makan siang ke tempat kerja. Foto yang dulu ia anggap memalukan, kini jadi benda paling berharga. Air matanya jatuh. Maaf Ayu, aku salah. Namun permintaan maafnya tenggelam dalam senyap malam, tanpa siapapun yang peduli. Karena terkadang, ketika seseorang baru menyadari nilai seseorang, yang lain sudah terlalu jauh melangkah ke depan, tanpa menoleh ke belakang. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa pernikahan diam-diam Dimas terbongkar dengan cara paling memalukan. Nama keluarga Bu Erna menjadi bahan gunjingan di lingkungan mereka. Banyak yang sebelumnya hanya tersenyum basa-basi, kini menertawakan di belakang, bahkan terang-terangan menjauh. Sementara itu, kehidupan Ayu berbalik drastis. Ia bukan lagi perempuan yang berdiri selama 8 jam di kasir sambil tersenyum menghadapi pelanggan kasar. Kini, ia memiliki jaringan toko retailnya sendiri, dengan lebih dari 50 cabang di seluruh kota dan sekitarnya. Nama perusahaannya, Ayu Mart On, menjadi simbol dari ketangguhan, keuletan, dan balas dendam elegan seorang perempuan yang pernah dihina. Namun kesuksesan itu tidak datang tanpa luka. Malam-malamnya masih sering dihiasi mimpi buruk. Bukan karena rindu pada Dimas, tetapi karena ia masih belum bisa melupakan betapa rendah dirinya dulu diperlakukan. Aku pernah jatuh terlalu dalam, Aldi. Ucap Ayu pada suatu malam saat mereka duduk di balkon kantor, memandangi langit yang mendung. Rasanya seperti diludahi setiap hari, tapi harus tetap tersenyum. Aldi yang duduk di sebelahnya menatap Ayu dalam diam. Ia tahu Ayu tak butuh saran atau nasihat, ia hanya ingin didengar. Dimas bukan hanya menyakitiku dengan selingkuh. Ia membiarkan ibunya menghina keluargaku, merendahkan pekerjaanku, seolah aku ini bukan manusia. Ayu memejamkan mata, menarik napas dalam. Tapi justru karena itu aku berdiri di sini sekarang. Aldi menoleh padanya. Dan kau berdiri sangat tinggi, Ayu. Lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkanmu. Sementara itu, Dimas semakin terpuruk. Setelah dipecat dari kantor tempat ia bekerja, karena reputasinya dianggap mencemari citra perusahaan, ia sempat melamar di berbagai tempat. Tapi semua pintu tertutup rapat. Tak ada satupun perusahaan yang mau menerima seorang pria dengan skandal besar yang viral di media sosial. Bu Erna yang semula masih memiliki simpanan uang pensiun, terpaksa menjual beberapa aset untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mobil sedan kebanggaannya sudah lama dijual. Rumah yang dulunya menjadi simbol kesombongannya pun kini sepi, penuh debu, dan banyak bagian atap yang bocor. Bu, aku benar-benar menyesal. Ayu ternyata satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku, lirih Dimas suatu malam, sambil memandangi foto pernikahannya dulu bersama Ayu. Bu Erna tidak menjawab. Matanya kosong, pikirannya jauh. Ia baru saja mendapatkan hasil diagnosis dari dokter. Tekanan darahnya tinggi, dan stres berlebihan mulai memengaruhi kesehatannya. Hari demi hari berlalu, dan Ayu kian disibukkan dengan ekspansi usahanya. Namun di balik keberhasilan itu, ia tak pernah berniat membalas dendam dengan kebencian abadi. Ia hanya ingin memberi pelajaran, dan ia tahu pelajaran itu telah sampai tepat sasaran. Suatu sore, Ayu menerima surat. Bukan dari pengacara atau klien, tapi dari seseorang yang tulisan tangannya sangat ia kenali. Dimas. Isi surat itu sederhana. Aku tak pantas meminta maaf, Ayu. Tapi jika suatu hari kau memberi waktu untuk mendengar satu kalimat terakhir dariku, aku akan menunggu di tempat kita pertama kali bertemu, setiap Minggu sore, tanpa ekspektasi. Ayu membaca surat itu berulang kali, lalu meletakkannya di laci.
tidak merobeknya, tidak membalasnya, tidak pula menyimpannya terlalu hati-hati, karena Ayu tahu, dalam hidup, tidak semua permintaan maaf butuh jawaban. Kadang, diam adalah bentuk paling jujur dari keadilan. Minggu sore berikutnya, Ayu memilih berjalan-jalan ke taman kota. Bukan karena ingin menemui Dimas, tapi karena kebetulan ia ingin menikmati udara segar. Di sana, di bangku kayu dekat penjual bakso, seorang pria duduk dengan jaket lusuh dan wajah penuh penyesalan. Ayu melangkah pelan, berdiri tak jauh dari pria itu. Dimas menoleh, dan mata mereka bertemu. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti, namun Ayu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Dimas hanya bisa menatap punggung itu yang menjauh, punggung yang dulu sering ia abaikan, kini berjalan dengan kepala tegak, penuh harga diri, penuh kemenangan. Dimas masih duduk di bangku taman dengan mata memerah. Senja perlahan tenggelam, menyisakan cahaya jingga yang suram, kontras dengan suasana hatinya. Ayu tidak bicara sepatah kata pun, namun senyuman tipis dan langkah tegasnya jauh lebih menyakitkan dari kemarahan atau umpatan. Ia tahu saat itu, semuanya benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi celah untuk kembali. Tidak ada lagi tangan yang bisa ia genggam. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang menyiksa. Dimas berjalan pulang ke rumah ibunya. Rumah yang dulu penuh kemewahan, kini tampak seperti bangunan tua yang ditinggalkan semangatnya. Bu Erna duduk di ruang tamu, menonton televisi yang gambarnya sudah buram. Ketika Dimas masuk, wanita tua itu menoleh dan langsung tahu. Anaknya tak mendapatkan apa yang ia harapkan. "Dia datang?" tanyanya, suaranya serak. "Iya," jawab Dimas pelan. "Tapi dia tidak bicara apapun, dia cuma menatapku, dan pergi." Bu Erna menghela napas panjang. Ia menyesal, tapi egonya yang dulu terlalu besar membuatnya kehilangan segalanya. "Aku pikir selama ini, kita benar, bahwa Ayu tidak pantas untukmu, tapi ternyata kamulah yang tidak pantas untuk dia." Ucapan itu keluar pelan, tapi menghujam keras. Dimas menunduk, tak ada lagi yang bisa dibela. Sementara itu, Ayu kembali ke apartemen mewahnya. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk sambil memandang kerlap-kerlip kota yang kini menjadi panggung kehidupannya yang baru. Di meja kerjanya tergeletak proposal kerjasama dengan salah satu investor luar negeri. Perusahaan Ayu sedang bersiap merambah ke pasar Asia Tenggara. Kesuksesannya tak lagi bisa dianggap remeh. Bahkan banyak tokoh bisnis menyebut Ayu sebagai mutiara yang tertimbun debu. Karena sebelumnya diremehkan, kini bersinar luar biasa. Tapi di balik semua itu, Ayu tahu, bukan kekayaan yang membuatnya merasa menang, melainkan rasa tenang. Ia mengingat lagi masa-masa saat bekerja di Indomaret. Saat keringatnya dipandang remeh. Saat mertua memandangnya seolah ia penyakit. Saat suaminya dengan mudah memilih wanita lain yang lebih layak di mata keluarganya. Namun Ayu tidak mengemis. Tidak membalas dengan air mata di depan mereka. Ia hanya diam dan berjalan ke depan dengan kepala tegak. Keesokan harinya, Ayu menghadiri sebuah acara penghargaan pebisnis muda sukses di Hotel Bintang 5. Media ramai meliput. Blitz kamera berkedip saat ia melangkah anggun di atas karpet merah. Ayu menerima penghargaan dengan senyum tenang, lalu menyampaikan pidato. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah dipaksa percaya bahwa saya tidak bernilai. Saya pernah diremehkan, dikhianati, bahkan diinjak harga dirinya. Dan hari ini, saya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan pernah biarkan suara orang lain menentukan harga diri kita." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa hadirin bahkan berdiri, termasuk tokoh-tokoh besar dari dunia bisnis. Namun satu sosok di belakang ruangan, tersembunyi dari keramaian, hanya bisa menatap dari kejauhan. Dimas. Ia datang diam-diam. Ia hanya ingin melihat Ayu sekali lagi, bukan untuk memohon. Hanya untuk menyaksikan hasil dari kebodohannya. Dan melihat sendiri bahwa wanita yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri di tempat yang tidak bisa ia jangkau lagi. Di rumah, Bu Erna semakin sering termenung. Ia mulai membolak-balik album foto pernikahan Dimas dan Ayu. Ia menyentuh foto di mana Ayu tersenyum lebar, sederhana dengan kebaya putih sederhana. Namun sorot matanya penuh cinta. "Bodoh sekali aku," gumamnya pelan. "Kukira pekerjaan menentukan nilai seorang istri.
Ternyata hati dan keteguhannya yang menentukan segalanya. Dan sejak hari itu, Bu Erna tidak lagi keluar rumah. Rasa malu terlalu menyesakkan. Bahkan tetangga pun tak lagi menegur, hanya memandang iba. Ia telah menelanjangi harga dirinya sendiri dengan kesombongan masa lalu. Ayu, di sisi lain, tak pernah menyimpan dendam lagi. Baginya, kehidupan sudah memberikan pembalasan yang adil. Ia tak perlu melukai siapapun lagi. Sore itu, Ayu menulis di buku hariannya, "Demikian dulu aku selalu ingin dipandang oleh orang-orang yang meremehkanku. Sekarang aku sadar, tak perlu mereka memandangku. Yang penting, aku melihat diriku sendiri dengan hormat." Dan dengan satu tarikan napas dalam, ia menutup buku hariannya, menandai akhir dari babak luka dan awal dari hidup yang lebih baru. Malam itu, hujan mengguyur kota tanpa jeda. Dimas duduk sendirian di mobilnya, memandang ke arah gedung tempat Ayu tinggal. Ia sudah berada di sana selama hampir 2 jam, menimbang-nimbang apakah ia berani naik ke atas dan menemuinya. Tangannya menggenggam erat sebuah kotak kecil, bekas kotak cincin pernikahan mereka dulu. Cincin itu sudah berkarat, tapi tetap ia simpan, seolah berharap waktu bisa kembali dan semuanya bisa diperbaiki. Tapi ia tahu hidup tidak bekerja seperti itu. Akhirnya, dengan langkah berat, Dimas keluar dari mobil. Ia berjalan perlahan menuju lobi apartemen. Namun, baru saja ia ingin berbicara dengan resepsionis, suara langkah tumit tinggi menggema dari belakangnya. "Ayu." Malam itu, Ayu tampil sangat elegan dalam balutan setelan biru dongker. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa cela. Di sisi kirinya, seorang pria paruh baya dengan jas hitam tampak berjalan bersamanya. Bercanda kecil seperti 2 rekan kerja dekat, Dimas terpaku, dunia seolah berhenti. Ayu menoleh padanya sejenak, matanya bertemu mata Dimas. Tapi tidak ada kejutan, tidak ada amarah. Hanya tatapan tenang, nyaris datar. "Selamat malam," ucap Ayu datar, sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Dimas, yang berdiri kaku, baru tersadar ia masih menggenggam kotak itu. Ia ingin memanggil, tapi lidahnya keluh. "Sebentar." Akhirnya ia bersuara, pelan. "Ayu, berhenti. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Ayu menoleh kembali, namun kali ini senyumnya muncul. Bukan senyum hangat, tapi senyum iba. "Dimas," katanya lembut. "Penyesalanmu tak akan bisa membeli kembali rasa percaya yang kamu hancurkan. Kita semua membuat pilihan, dan kamu sudah membuat pilihanmu." Dimas menggenggam kotak cincin itu lebih erat. Aku kehilangan segalanya," katanya lirih. "Pekerjaan, reputasi, bahkan rumah. Setelah pernikahan diam-diam itu terbongkar, semua runtuh." Ayu mengangguk pelan, seolah sudah tahu semua itu. "Dan kamu pikir aku akan kembali karena kamu kehilangan semuanya?" Tanyanya tidak marah, tapi jelas. Dimas terdiam. Air hujan membasahi tubuhnya yang tak berpayung, tapi dia tak peduli. Ayu menatapnya sekali lagi, kemudian berkata pelan, "Hidup ini adil, Dimas. Kadang balasan tidak datang dalam bentuk kemarahan, tapi datang sebagai kesadaran bahwa kamu sudah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaimu." Kemudian Ayu melangkah pergi. Pria di sebelahnya menatap Dimas sekilas, lalu menyusul Ayu masuk ke dalam lift. Dimas masih berdiri di tempatnya, menggenggam kotak cincin yang kini terasa seperti beban bertonton di tangan. Sementara itu, Bu Erna mulai mengalami gejala gangguan kesehatan. Ia sering lupa, sering berbicara sendiri, dan beberapa kali ditemukan berjalan sendirian tanpa arah. Tetangga mulai iba dan melaporkan kepada pihak keluarga. Dimas pun membawa ibunya ke rumah sakit. Dokter menyebutkan bahwa Bu Erna mengalami gejala awal demensia akibat tekanan emosional yang berat. Saat itu, di ruang tunggu, Dimas menangis untuk pertama kalinya di depan orang banyak. Ia kehilangan segalanya. Istri, reputasi, dan kini ibunya sendiri perlahan menjauh karena sakit yang tak bisa ia hentikan. Namun yang paling menyakitkan dari semuanya adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun dari semua penderitaannya yang bisa membawa Ayu kembali. Di tempat lain, Ayu tengah berbincang dengan timnya mengenai ekspansi bisnis ke luar negeri. Ia tampak fokus. Namun malam itu, sepulang dari kantor ia membuka laci dan mengambil foto lamanya bersama Dimas. Foto saat mereka masih sederhana, tertawa di dapur sempit rumah kontrakan. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menyelipkannya kembali dan mengunci laci itu rapat-rapat. Bagi Ayu,
Masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan pelajaran itu telah ia bayar mahal, dengan air mata, dengan luka, dengan rasa ditolak. Tapi semua itu telah membentuknya menjadi wanita seperti sekarang. Wanita yang tidak bisa dijatuhkan lagi. Dimas duduk di bangku taman rumah sakit, menatap kosong ke arah pohon Kamboja yang gugur kelopaknya. Sudah seminggu sejak ibunya, Bu Erna, dirawat intensif karena demensia yang semakin parah. Dalam pikirannya, bayangan Ayu tak pernah benar-benar pergi. Tatapan tenang Ayu malam itu, yang bukan marah, justru membuat hatinya jauh lebih remuk. Seolah tak ada celah sedikit pun baginya untuk menebus kesalahan. Ia membuka ponselnya dan memutar ulang rekaman suara Ayu, yang dulu diam-diam ia simpan, saat Ayu tertawa karena mereka gagal membuat kue ulang tahun pertama mereka. Suara itu kini terasa asing, dan justru menampar kenyataan bahwa yang ia sakiti adalah seseorang yang begitu tulus mencintainya. Kini, di sisi Dimas tak ada siapa-siapa. Winda, wanita yang dinikahinya secara diam-diam, telah meninggalkannya. Setelah semua skandal terbongkar, Winda memilih menjauh demi menyelamatkan karier dan nama baiknya. Bahkan perempuan itu sempat berkata dengan ketus, "Aku tak pernah benar-benar mencintaimu. Kamu hanya jalan pintas, Dimas." Dimas tertawa getir. Ia telah menghancurkan rumah tangganya, menodai cintanya sendiri, hanya untuk seseorang yang bahkan tak peduli saat ia terpuruk. Sementara itu, Ayu justru semakin bersinar. Ia kini diundang menjadi pembicara di banyak seminar bisnis dan motivasi. Perjalanan kariernya meroket cepat setelah kejadian pernikahan rahasia Dimas menjadi viral dan publik tahu bahwa Ayu adalah sosok istri yang tak hanya dikhianati, tapi juga bangkit dan membalas dengan elegan. Salah satu potongan video Ayu di panggung menjadi sorotan. "Dulu saya hanya pegawai Indomaret, dan saya bangga dengan itu. Karena dari situ saya belajar menghadapi hinaan, menghadapi kenyataan, dan tetap berdiri meski dilindas rasa sakit. Hari ini, saya bukan hanya perempuan yang ditinggalkan. Saya adalah perempuan yang memilih untuk tidak kembali." Video itu ditonton jutaan orang. Menjadi inspirasi. Menjadi kekuatan untuk banyak perempuan lainnya. Namun di balik layar, Ayu tetap manusia. Ia pernah mencintai Dimas dengan sepenuh jiwa. Ia pernah menganggap ibu mertuanya seperti ibu kandung sendiri. Namun luka yang mereka berikan terlalu dalam untuk bisa dilupakan, apalagi dimaafkan dengan mudah. Suatu pagi Ayu menerima surat, bukan email, bukan pesan digital, tapi surat kertas, ditulis tangan. Surat dari rumah sakit jiwa, dengan cap resmi. Isinya adalah permintaan dari pihak Dimas yang memohon agar Ayu mau menemui ibunya untuk terakhir kali. Kondisi Bu Erna memburuk. Ia sering menyebut nama Ayu dalam delusi dan tangisnya. Awalnya Ayu mengabaikan, tapi di malam ketiga, saat ia duduk sendirian di balkon, hujan turun dengan lembut. Dan entah kenapa, ia merasa tergerak untuk datang. Di ruang rawat, Bu Erna tampak jauh lebih kurus. Rambutnya sudah dipotong pendek, matanya kosong. Namun saat Ayu melangkah masuk, ada sebersit cahaya dalam tatapannya. "Ayu," bisiknya lirih. Ayu menahan napas, hatinya bergetar. "Aku minta maaf, Nak," ucap Bu Erna, dengan suara tercekat. "Kamu perempuan baik. Aku yang buta. Aku ikut menyembunyikan semuanya." Ayu mendekat. Duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan wanita yang pernah menghinanya, menyuruh anaknya menikah diam-diam, dan bahkan menuduhnya tak pantas menjadi istri. "Aku sudah memaafkan, Bu," ujar Ayu pelan. "Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita semua harus hidup dengan pilihan kita." Air mata Bu Erna jatuh perlahan, tapi wajahnya tampak lebih damai. Dimas, yang berdiri di luar pintu, menyaksikan semuanya dalam diam. Dan untuk kesekian kalinya, ia sadar betapa berharganya sosok yang dulu ia abaikan itu. Malamnya, Ayu pulang ke apartemennya. Ia membuka laptop dan menulis catatan pribadi di blognya. Blog yang dulu ia gunakan untuk curhat diam-diam, kini telah diikuti jutaan pembaca. Kadang luka yang kita terima adalah jalan menuju cahaya baru. Jangan takut kehilangan orang yang tak menghargaimu. Takdir punya cara membalas semuanya. Bahkan tanpa kita harus menyentuhnya dengan tangan kita sendiri. Setahun telah berlalu sejak Ayu membalaskan rasa sakitnya. Dalam 1 tahun itu, banyak hal berubah.
Namanya kini dikenal bukan hanya sebagai mantan istri yang diselingkuhi, tetapi sebagai simbol kekuatan perempuan yang memilih bangkit, bukan meratap. Ayu tak pernah benar-benar membenci Dimas atau Bu Erna. Ia hanya kecewa terlalu dalam. Kini, ia tinggal di sebuah rumah mungil 2 lantai di kawasan sejuk pegunungan. Jauh dari pusat kota, jauh dari sorotan media, namun damai. Di sana ia menulis buku pertamanya, Perempuan yang Tak Kembali. Buku itu laris, menjadi bestseller nasional. Dan di setiap sesi tanda tangan buku, Ayu menyisipkan satu kalimat. Terima kasih untuk setiap rasa sakit. Tanpanya saya takkan menjadi saya yang hari ini. Dimas, sebaliknya, hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Setelah kepergian Winda dan meninggalnya sang ibu, ia seperti manusia kosong. Ia pernah mencoba mendekati Ayu kembali, bahkan mengirimkan bunga, surat panjang, dan permintaan maaf di media sosial. Tapi Ayu tak pernah membalas. Pada suatu pagi, ia datang ke toko buku besar yang sedang mengadakan acara Ayu. Dengan tubuh lusuh dan mata sembab, Dimas berdiri paling belakang, mengamati Ayu yang sedang tersenyum menyapa para pembacanya. Ia sudah menyiapkan kalimat. Tapi saat melihat wajah Ayu yang begitu tenang, ia urung mendekat. Ia sadar, dunia Ayu sudah bukan miliknya lagi. Ayu melihat Dimas dari kejauhan. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tidak ada dendam, tidak ada marah. Hanya pengakuan sunyi dari 2 hati yang pernah saling mencintai dan kemudian saling melepaskan. Ayu tersenyum kecil, lalu kembali menandatangani bukunya. Malam itu, Ayu duduk di beranda rumahnya. Angin dingin menyapu lembut rambutnya. Di tangannya, secangkir teh hangat dan sebuah foto lama, foto pernikahannya dengan Dimas. Ia menatapnya sebentar, lalu menyelipkannya di antara halaman bukunya yang baru. Ia menulis 1 paragraf tambahan untuk edisi cetak ulang. Bukan semua cinta berakhir bahagia, tapi semua luka bisa sembuh jika kita memilih untuk menyembuhkan, bukan membalas dengan luka yang sama. Aku pernah disakiti, dikhianati, dihina. Tapi aku tidak memilih menjadi korban. Aku memilih menjadi cerita. Dan memang benar, kini Ayu bukan hanya kisah, itu adalah inspirasi. Ia membuka akun media sosialnya, membaca pesan dari seorang perempuan. Mbak Ayu, terima kasih. Cerita hidup Mbak membuat saya bertahan di saat ingin menyerah. Saya juga pernah dihina mertua, ditinggal suami demi wanita lain. Tapi saya memilih kuat, karena saya tahu, kalau Ayu bisa, saya juga bisa. Ayu menutup ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak membalas. Ia hanya memandang langit malam yang bertabur bintang, lalu berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, sudah menunjukkan bahwa aku cukup berharga, bahkan saat aku tak dipilih. Dan cerita pun berakhir di sana, dengan satu perempuan yang memilih jalan berbeda, bukan dengan air mata, tetapi dengan langkah pasti. Dimas dan Bu Erna mungkin telah kehilangan segalanya, tapi Ayu justru menemukan segalanya dari kehilangan itu. Cerita Ayu mengajarkan kita bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena latar belakang atau pekerjaannya. Nilai sejati seseorang terletak pada hati, ketulusan, dan keteguhannya dalam menghadapi kehidupan. Penghinaan dan pengkhianatan memang menyakitkan, tetapi membalasnya dengan keberhasilan dan harga diri jauh lebih elegan. Jangan membalas luka dengan dendam, balaslah dengan pencapaian. Sebab waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar berharga dan siapa yang hanya datang saat butuh. Dan yang paling penting, jika kau disakiti, jangan hancur. Berdirilah, bangkitlah. Karena balasan terbaik bukan air mata, melainkan hidup yang jauh lebih baik dari mereka yang pernah menjatuhkanmu. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.